Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Azmi. Kali ini Azmi akan membahas tentang pencairan dana BOS tambahan ya. Jadi pada website Kemenak itu Kemenak meluncurkan berita yang memberitahukan bahwa Kemenak menargetkan pencairan dana 889 miliar rupiah BOS tambahan yang insya Allah akan selesai pada tanggal 20 Desember. Berita ini diluncurkan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 yang lalu. Jadi menurut Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenak, yaitu Bapak Umar ya, itu beliau menyebutkan bahwa ada dua indikator bahwa penyaluran dana BOS tambahan ini dinilai berjalan sesuai dengan target dan rencana. Yang pertama, bila pencairan dana BOS ini telah selesai sebelum 20 Desember 2020. Kata beliau, kami akan membantu Bapak Ibu dengan memberikan bimbingan menginput data RKAM sehingga bisa mencairkan dana BOS sebelum tanggal 20 Desember. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua menurut beliau adalah bila bantuan dana BOS tambahan selesai dibelanjakan sebelum tanggal 30 Desember 2020. Jadi pencairan itu beda ya dengan pembelanjaan. Nah, Bapak Ibu, kami harapkan segera melakukan pembelanjaan dengan menggunakan dana BOS tambahan tersebut. Umar berharap pembelanjaan dana BOS madrasah atau BABUN dioptimalkan untuk menunjang pembelajaran digital di lingkungan madrasah. Apalagi SKB 4 Menteri mengatur pembelajaran sudah bisa dilakukan secara tatap muka pada Januari. Jadi kalau menurut beliau ya, Januari nanti itu diharapkan para guru itu dapat menyambut anak-anak yang datang ke madrasah itu dengan suasana baru. Jadi kalau misalnya sekolah madrasah kita belum punya LCD screen, kita dipersilahkan untuk membeli. Jadi meskipun dalam ruangan kelas itu kita harus jaga jarak dengan anak-anak didik, tetapi tetap bisa melihat dengan jelas materi yang disampaikan gitu. Lalu jangan lupa juga untuk melengkapi sarana-prasarana sanitasi madrasah. Kemudian, menurut Umar juga, dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli perlengkapan penunjang pembelajaran, seperti laptop atau personal komputer bagi guru dan siswa, serta untuk langganan internet. Ya, karena sekarang kan pembelajaran jarak jauh. Jadi komputer itu memang sangat penting bagi guru dan siswa dan juga termasuk kelangganan internet itu. Karena kadang-kadang ya itu nggak semua sekolah menggunakan aplikasi belajar seperti yang ada saat ini. Terkadang mereka masih manual menggunakan audio WA atau yang lain-lain seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian jadi menurut Bapak Umar ini intinya jangan sampai tidak digunakan maksimal untuk mendukung budaya baru digital madrasah. Gitu. Untuk dapat mencairkan anggaran tersebut, madrasah penerima perlu melakukan alur pencairan yang telah ditentukan seperti berikut. Yang pertama harus login portal BOS melalui laman bos.kemenak.go.id menggunakan akun emisi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, membuat perjanjian kerjasama. Yang ketiga, mengupload dokumen persyaratan dan ajukan validasi. Yang keempat, mencetak bukti tanda terima telah mengupload dokumen persyaratan. Yang kelima, datang ke bank dengan membawa dokumen persyaratan dan bukti tanda terima. Kemudian yang keenam, bank melakukan verifikasi dan mencairkan dana bantuan. Yang ketujuh, madrasah melaporkan penggunaan dana BOS via portal BOS. Yang kedelapan, selesai. Seperti itu. Di sini ada juga layanan madrasah digital care ya. Kalau misalnya ada dari teman-teman madrasah yang memerlukan bantuan mengenai hal ini, bisa melalui https://2 ya, mrc.kemenak.go.id. Kemudian kalau melalui email, melalui helpdesk.madrasah@kemenak.go.id atau ke WhatsApp official pada nomor, catat 081 147 402 020.
Jadi untuk layanan nomor WhatsApp itu ditekankan hanya pesan teks WhatsApp ya. Jadi nggak menerima telepon pihak layanan madrasah digital care tersebut gitu. Oh ya, ada juga tentang tanya jawab seputar BOS BABUN ya. Ini bisa dilihat di link adminbawean.com, tanya jawab seputar BOS tambahan atau BABUN. Salah satunya adalah ini saya membaca secara singkat-singkat aja ya tanya jawabnya. Kriteria madrasah penerima BOS tambahan 2020 itu apa sih gitu ya? Salah satu jawabannya adalah telah melakukan pemutakhiran data EMIS pada 30 Juni 2020. Kemudian madrasah memenuhi kriteria dan persyaratan namun tidak mendapatkan alokasi bantuan BOS tambahan 2020 gitu. Itu gimana? Apa yang harus dilakukan gitu? Maka madrasah yang telah memenuhi kriteria tapi nggak tercantum bisa mengirim email ke helpdesk yang tadi saya sebut. Kemudian kenapa nominal komponen afirmasi per madrasah itu beda gitu ya? Jadi pada prinsipnya madrasah dengan jumlah murid yang sedikit akan mendapatkan nominal komponen afirmasi yang lebih besar dibandingkan dengan madrasah bermurid banyak. Bahkan madrasah dengan murid banyak bisa saja tak memperoleh komponen afirmasi. Seperti itu. Itu ada pada lampiran juknis BOS BABUN poin G ya, bisa dilihat di sana nanti. Apakah RA memang tidak mendapatkan bantuan BOS BABUN 2020 ini? Untuk Rodatul Atfal memang tidak mendapat alokasi dana BOS BABUN gitu. Kalau madrasah negeri dapat bantuan nggak gitu? Jawabannya tidak gitu. Karena ini diperuntukkan madrasah swasta. Mulai dari jenjang MI, MTS, MA, dan MAK. Kalau selalu gagal login, bahkan nggak bisa login ke aplikasi portal BOS Kemenak, gimana solusinya gitu? Maka solusinya adalah bisa menggunakan akun EMIS, menggunakan NSM dan password, kemudian bisa juga menggunakan NSM dan password 6 digit pertama NSM. Kalau NSM mengalami perubahan, gunakan NSM yang digunakan sebelum tanggal 30 Juni 2020. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah madrasah swasta yang dapat login itu hanyalah madrasah swasta yang dapat alokasi BOS BUN 2020. Seperti itu. Loh, kenapa alokasi dana yang diterima itu nggak sesuai dengan realitas siswa? Gitu. Karena komponen siswa itu dihitung berdasarkan jumlah siswa madrasah di database EMIS per tanggal 30 Juni 2020, seperti itu. Jadi bukan jumlah siswa saat ini. Seperti itu. Kenapa nomor rekening yang tertera dalam PKS berbeda dengan BOS reguler? Jadi untuk penyaluran BOS BABUN 2020 itu menggunakan rekening baru dengan bank penyalur Bank BRI. Sehingga tiap madrasah akan punya nomor rekening baru. Seperti itu. Gitu aja ya. Pertanyaan lainnya bisa dibaca di sini. Di website ini. Atau yang kelihatan pada layar. Baiklah, semoga informasi ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.